Di kaki sebuah gunung yang terlihat gagah, terdapat sebuah desa yang asri. Desa yang terkesan kecil tetapi sangat tentram dan damai. Warga-warganya hidup akur berdampingan. Desanya pun terlihat sangat indah. Air terjun yang berada di tengah desa dengan bunga-bunga yang bermekaran di sepanjang jalan menambah keindahan desa ini. Desa ini dikenal dengan nama Desa Adiwarna. Selain desanya yang indah, gadis-gadis di desa itu pun juga sangat ayu dan cantik. Tidak jarang para pria dari kota yang datang ke desa Adiwarna untuk mempersunting pujaan hatinya. Tak terkecuali dengan Arunika, gadis yang dikatakan memiliki paras paling cantik di antara seluruh gadis di desa Adiwarna. Tidak hanya parasnya saja yang cantik, tetapi perilakunya pun juga sangat mencerminkan parasnya yang indah. Sejak kecil, Arunika tinggal bersama kakek dan neneknya. Entah di mana orang tuanya berada. Nenek hanya bilang bahwa orang tua Arunika sedang menjelajahi alam semesta yang sangat luas ini. Arunika merupakan gadis yang sempurna. Ia cantik, terpelajar, dan juga memiliki adab yang sangat baik. Namun dengan demikian, Arunika tidak pernah sombong akan semua hal yang ia miliki. Tidak ada satupun penduduk desa yang tidak menyukainya. Tidak ada celah untuk membencinya. Banyak sekali pria yang mengutarakan niat baik untuk mempersunting Arunika, tetapi mereka selalu pulang dengan tangan kosong. Bahkan seorang pangeran pun gagal mempersuntingnya. Mengapa demikian? Rupanya Arunika memberikan sebuah syarat. Jika ada pria yang ingin menikahinya, maka ia harus menemukan suatu benda. Benda tersebut berbentuk serbuk halus berwarna kuning keemasan. Serbuk yang kumaksud berada di sebuah negeri yang bernama Kanegara. Nenekku sering menceritakan negeri tersebut. Nenek bercerita pohon-pohon di sana daunnya berwarna emas, yang dimana jika setiap daunnya gugur, maka akan menghasilkan sebuah serbuk halus yang berwarna kuning keemasan. Nenek juga bercerita bahwa negeri tersebut sangat indah. Semua bagian istananya terbuat dari kaca. Air terjun yang mengalir dari awan, bahkan ada sungai yang airnya merupakan air susu. Begitu menakjubkannya negeri itu, sampai rasanya semua adalah sihir belaka. Jelas Arunika. Begitu mendengar penjelasan dari Arunika, para pria itu pun menganggap Arunika gila. Mereka tahu bahwa negeri yang dimaksud oleh Arunika itu tidak ada. Bahkan mereka baru pertama kali mendengar nama negeri tersebut. Mereka berpikir mana mungkin ada negeri seperti yang dikatakan oleh Arunika. Syarat mustahil yang Arunika berikan itulah, hingga saat ini Arunika belum juga menikah. Hingga pada suatu hari, datanglah seorang pria ke desa Adiwarna. Pria tersebut dengan gagah menunggangi kudanya yang berwarna hitam. Wajahnya sangat tampan, rahangnya begitu tegas hingga terlihat seperti menyayat sebuah apel. Badannya tegap dan kekar, auranya begitu mempesona hingga siapapun wanita yang melihatnya akan menganga. Pria itu pun turun dari kuda yang ia tungganginya, yang berhenti tepat di halaman rumah Arunika. Begitu ia turun dari kuda yang ia tungganginya, ia langsung dihadapkan dengan Arunika beserta kakek dan neneknya yang sedang bersantai di teras rumah. Salam hormat untuk kakek, nenek, juga dengan Arunika. Mohon maaf jika kedatangan saya mungkin terlalu mendadak dan mohon izin memperkenalkan diri. Saya Aksara. Maksud dan tujuan saya datang kemari adalah untuk mempersunting cucu, kakek, dan nenek, Arunika. Ujar Aksara memperkenalkan diri. Arunika, mungkin kita memang belum pernah bertemu, tetapi saya sudah sering mendengar tentang keindahan dirimu. Bukan hanya parasmu, tetapi sikapmu juga sungguh indah. Aku memang tidak mengenalmu, tetapi begitu melihatmu secara langsung, rasanya perasaanku padamu langsung meluap.
Ini memang terkesan terburu-buru, tetapi apakah dirimu ingin mencoba untuk menerima diriku? Aku tidak memaksamu, tetapi jika kau mau mencoba, maka aku akan bersenang hati. Dan jika kau sudah mantap dengan hatimu, maka aku ingin kita segera nikah. Ucap Aksara lantang tanpa ada keraguan. Aku sangat menghargai niat baikmu, Tuan. Tetapi, apa kau tahu syarat apa yang aku berikan untuk siapapun yang mempersuntingku? Jawab Arunika. Apakah itu? Aku akan menyanggupinya, apapun itu. Aksara berkata tanpa keraguan. Kau harus mencari sebuah serbuk. Warnanya kuning keemasan. Serbuk itu berasal dari pohon yang ada di negeri Kanegara. Jelas Arunika. Mendengar ucapan Arunika, anehnya Aksara justru terlihat terkejut. Cukup lama ia terdiam hingga alisnya mengerut seolah sedang berpikir keras. Baiklah, aku akan mencarinya untukmu. Tetapi janganlah kau menungguku. Jika aku tidak datang lagi, anggap saja aku sudah dijemput kematian. Ucap Aksara. Sudah berbulan-bulan sejak kedatangan Aksara mempersunting Arunika. Berbulan-bulan itu pula, Aksara tak lagi menampakkan dirinya. Lantas, membuat Arunika berpikir bahwa mungkin Aksara bernasib sama seperti para pria-pria sebelumnya. Sebab Arunika pun juga tidak tahu di mana keberadaan negeri Kanagara. Ia tidak tahu kebenaran apakah negeri tersebut benar ada atau hanya cerita neneknya belaka. Arunika memberikan syarat tersebut untuk para pria yang mempersuntingnya untuk memastikan apakah negeri tersebut benar ada atau tidak. Namun, melihat tidak ada pria yang berhasil menemukan negeri itu, Arunika jadi ragu akan adanya negeri itu. Arunika pikir Aksara benar telah menyerah. Tetapi kenyataannya adalah Aksara datang kembali setelah 6 bulan lamanya. Kau datang kembali. Apakah syarat yang kuberikan bisa kau penuhi? Tanya Arunika. Aksara hanya tersenyum. Ia terlintas membawa sebuah kain di tangannya. Lantas ia membukanya di hadapan Arunika. Terlihatlah sebuah serbuk halus berwarna kuning keemasan yang mengkilap seolah bersinar. Serbuk tersebut terlihat berbeda dengan serbuk-serbuk yang dibawa oleh para pria yang terdahulu, seolah serbuk tersebut hidup dan memiliki aura tersendiri. Mustahil, pikir Arunika. Apakah negeri Kanagara itu benar adanya? Awalnya, ia memberikan syarat seperti itu hanya untuk membuat para pria yang mempersuntingnya mundur, karena Arunika sebenarnya belum ingin menikah. Tetapi, apa yang terjadi saat ini benar-benar di luar dugaannya. Bagaimana caranya agar aku tahu bahwa serbuk ini benar berasal dari pohon di negeri Kanegara? Tanya Arunika yang masih belum percaya. Aku akan mengantarmu pergi ke sana jika kau ingin membuktikannya. Jawab Aksara tanpa keraguan sedikit pun. Arunika pun mengambil pisau dari dalam dapur rumahnya, lalu ia mengiris tangannya sendiri. Aksara yang melihatnya hanya terdiam seolah tahu untuk apa Arunika melakukan hal itu. Lantas Arunika mengambil serbuk yang dibawa oleh Aksara dan menaburkan ke jarinya yang tadi ia iris. Ajaibnya, luka yang tadi menganga di jarinya pun hilang. Persis seperti yang neneknya ceritakan, bahwa serbuk itu bisa menyembuhkan luka dalam sekejap. Arunika tercengang, ia pun segera memanggil neneknya. Nek, apakah negeri Kanegara yang sering nenek ceritakan padaku itu benar adanya? Dan bukan dongeng belaka? Aksara telah menemukan serbuk ajaib dari pohon di negeri Kanegara yang sering nenek ceritakan. Tolong katakan yang sebenarnya, Nek. Gelisah Arunika. Nenek hanya terdiam sambil tersenyum dan berkata, "Pergilah, Nak." Mengetahui jawaban tidak tersirat dari neneknya tersebut pun, Arunika bergegas meminta Aksara untuk mengantarkannya menuju negeri Kanagara. Sampai tibalah mereka di air terjun yang berada di tengah desa Adiwarna. Air terjun yang sangat tinggi
hingga tidak terlihat ujungnya. Lalu Aksara menuntun Arunika untuk sampai ke tempat di bawah air terjun. Sebelumnya tidak pernah ada orang yang bisa mencapainya karena arusnya yang begitu deras. Ketika mereka sampai di bawah air terjun, Aksara mengajak Arunika masuk ke dalam air terjun. Betapa terkejutnya Arunika ketika melihat di balik air terjun itu terdapat tangga yang sangat tinggi. Saking tingginya, melihat saja Arunika sudah bergidik ngeri untuk membayangkan bahwa ia akan menaikinya. Aksara pun meyakinkan Arunika agar berani menaiki tangga tersebut. Dengan bersusah payah, akhirnya Arunika pun tiba di puncak. Betapa terkejutnya ia ketika melihat sebuah peradaban yang berada di awan, di puncak air terjun. Tempat yang sangat indah. Rumah-rumah yang menyatu dengan pepohonan, padang rumput luas yang dipenuhi dengan bunga yang berwarna-warni, sebuah sungai yang airnya merupakan susu, dan tak lupa dengan pohon yang persis seperti nenek ceritakan. Terlihat sangat memanjakan mata. Berkali-kali Arunika berdecak kagum dengan apa yang ia lihat. Di sepanjang perjalanan, banyak sekali warga yang menyapa Aksara. Yang dapat Arunika tangkap adalah Aksara merupakan orang terkenal di negeri tersebut. Arunika dan Aksara terus berjalan hingga akhirnya sampai mereka di gerbang besar yang dijaga oleh banyak prajurit. Entah apakah kekuasaan Aksara, tetapi dengan mudah sekali Aksara dapat melewati para prajurit yang menjadi gerbang tersebut. Memasuki gerbang tersebut, dapat terlihat sebuah istana yang sangat megah. Arunika sebenarnya bingung ada keperluan apa mereka datang ke istana, tetapi rasa heran tersebut terkalahkan oleh rasa kagum terhadap semua yang ada di depan matanya. Mereka pun masuk ke dalam istana untuk menemui raja. Salam hormat yang mulia. Kedatangan saya hari ini berbeda dengan biasanya. Saya datang membawa calon istri saya. Saya ingin yang mulia mengenalnya karena saya akan segera menikah dengannya. Beritahu Aksara sembari membungkuk hormat. Tetapi justru bukan sambutan hangat yang Aksara dan Arunika dapat. Wahai Panglimaku, sesungguhnya aku telah mengetahui dari mana calon istrimu ini berasal. Dia bukan warga di negeri yang ada di awan. Dia warga dari bawah sana. Kau jelas tahu peraturan di negeri kita ini, bukan? Kau tidak boleh membawa seseorang dari bawah kemari. Negeri kita dan negeri lainnya yang berada di awan tidak boleh diketahui keberadaannya oleh penduduk di bawah sana. Tetapi yang mulia, aku mencintainya. Sebanyak apapun wanita di negeri yang ada di awan tidak akan bisa menggantikannya di hatiku. Maka izinkanlah aku membawanya untuk menetap di negeri ini. Sahut Aksara. Arunika yang mendengarnya pun terkejut. Menetap. Arunika bahkan tidak memikirkan itu sama sekali. Arunika memang ingin pergi ke negeri ini, tetapi bukan berarti Arunika ingin menetap selamanya. Arunika masih punya kakek dan nenek di bawah sana. Tidak mungkin Arunika meninggalkan mereka yang sudah ronta. Maaf aku memotong pembicaraan, tetapi aku tidak ingin menetap selamanya di sini, Aksara. Aku masih mempunyai kakek dan nenek di bawah sana. Tidak mungkin aku meninggalkan mereka, ujar Arunika lirih. Kau dengar, Panglima? Dia bahkan ingin kembali ke bawah sana. Bagaimana jika nanti keberadaan negeri kita ini tersebar dan diketahui para penduduk di bawah? Baiklah, aku memberikan dua pilihan untukmu, Nona. Yang pertama, kau bisa menikah dengan Panglimaku dan tinggal di sini selamanya. Kalian akan hidup bahagia dan tercukupi di sini. Kedua, silakan kau lari dari sini. Tetapi, jika kau tertangkap para prajuritku, kau akan dihukum mati. Kau sudah datang kemari, maka kau tidak akan bisa mudah pergi dari sini. Yang mulia, hamba mohon, lirih Aksara. Aku sedang tidak berbicara denganmu, Panglima. Aksara menatap Arunika lekat. Ia tahu pasti berat untuk Arunika meninggalkan kakek dan neneknya di bawah sana. Apalagi sejak kecil kakek dan neneknya yang merawatnya. Tetapi jika ia tertangkap, ia akan mati. Hamba memilih opsi yang kedua, Yang Mulia, jawab Arunika. Arunika, itu berbahaya.
Bagaimana kalau kamu tertangkap? Aku mencintaimu. Ucap Aksara yang terkejut dengan jawaban Arunika. Maaf Aksara, tetapi aku lebih mencintai kakek dan nenekku. Mereka yang merawatku dari kecil. Aku bisa tumbuh seperti ini berkat mereka. Dan seandainya, jika nanti aku mati, mereka tahu bahwa aku begitu mencintai mereka. Ucap Arunika. Arunika, berjanjilah kau akan selamat. Berjanjilah kau akan menemui kakek dan nenekmu untuk membahagiakan mereka. Jangan buat mereka menunggumu. Dan ingat, seseorang yang bernama Aksara ini selalu mencintaimu. Ucap Aksara yang sudah pasrah dengan keputusan Arunika. Terima kasih banyak Aksara. Kau telah berjuang untukku. Aku juga mencintaimu. Ujar Arunika sembari tersenyum. Silakan lari sejauh mungkin, Nona. Dalam hitungan ke-30, prajuritku akan mengejarmu. Lantas, Arunika segera berlari secepat mungkin, meninggalkan Aksara yang mematung dengan perasaan cemas dan luka yang mendalam di hatinya. Arunika berusaha berlari sejauh mungkin. Namun, belum jauh ia keluar dari gerbang istana, terlihat para prajurit sudah mengejarnya. Arunika panik bukan main. Para prajurit itu terlihat begitu menyeramkan dengan langkah kaki mereka yang sangat besar. Ketika Arunika sedang berlari, ia menabrak seorang wanita. Wajahnya masih sangat cantik, meskipun sudah terlihat kerutan yang melapisi. Wanita tersebut memakai pakaian terlihat mewah. Arunika jadi berpikir, siapakah wanita ini? Maaf aku menabrakmu, Bu. Seharusnya aku lebih berhati-hati. Apakah ada yang sakit? Tanya Arunika pelan. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Tetapi, ada apakah gerangan? Kau berlarian seperti itu sampai menabrakku. Apa kau dikejar orang jahat? Tanya wanita tersebut yang justru khawatir dengan Arunika. Arunika bingung harus menjawab bagaimana. Ia takut jika menjawab yang sebenarnya terjadi, wanita ini justru akan menangkapnya dan menyerahkannya kepada para prajurit yang sedang mengajarnya. Namun, wanita ini terlihat seperti orang baik yang mungkin bisa membantunya. Belum sempat Arunika menjawab, para prajurit yang entah datang dari mana sudah mengepungnya dengan wanita tadi. Arunika panik bukan kepalang, memikirkan hukuman mati yang akan ia terima. Sungguh tidak terbayangkan betapa ngerinya. Tetapi di luar dugaan, para prajurit tersebut justru memberi salam hormat kepada wanita itu. Entah siapakah wanita itu. Kenapa kalian mengejarnya, wahai para prajurit? Tanya wanita itu kepada para prajurit. Perempuan ini merupakan penduduk dari bawah, yang mulia ratu. Ia merupakan calon istri yang dibawa oleh Panglima Aksara. Tetapi hukum tetaplah hukum, ia harus dihukum mati. Jawab salah satu seorang pemimpin prajurit. Arunika sangat terkejut. Jadi, sedari tadi ia sedang berbincang dengan Ratu Negeri Kanagara. Ratu hanya mengangguk dan berkata, biarkan aku berbicara dengannya. Para prajurit itu pun segera menyingkirkan dan memberi jarak untuk Arunika dan sang ratu agar bisa leluasa berbicara. Siapakah namamu, wahai gadis cantik? Tanya Ratu pada Arunika. Nama saya Arunika, Ratu. Maaf bila sedari tadi mungkin saya tidak sopan. Maafkan ketidaktahuanku. Jawab Arunika dengan sedikit membungkuk. Mendengar jawaban Arunika, Ratu justru terlihat menegang. Seketika, wajahnya berubah menjadi pucat pasi. Entah apa yang salah dari jawaban Arunika. Arunika, di mana kamu tinggal? Tanya Ratu. Saya tinggal di desa Adiwarna, Ratu. Jawab Arunika. Siapakah nama kedua orang tuamu? Tanya Ratu lagi setelah cukup terdiam mendengar jawaban Arunika. Arunika merasa heran mengapa ia justru ditanyai seperti ini. Saya tidak tahu, Ratu. Sejak kecil, saya ditinggal bersama dengan kakek dan nenek saya. Jawab Arunika. Siapa nama kakek dan nenekmu? Tanya Ratu lagi.
Arunika pun menyebutkan nama kakek dan neneknya. Mendengar nama yang disebutkan Arunika, mata ratu mulai terlihat tergenangi air mata. Arunika sangat bingung mengapa ratu justru menangis. Ratu menatap wajah Arunika lekat. Kamu, putriku tercinta, lirih ratu sembari mengelus lembut pipi Arunika. Arunika sangat terkejut rencana apalagi yang sedang Tuhan jalankan untuknya. Entah sudah berapa kali Arunika mendapat kejutan hari ini. Ratu langsung menarik tubuh putri tercintanya itu ke dalam pelukannya, sembari mengelus rambutnya yang berwarna kecoklatan. Arunika yang masih mencerna hanya bisa terdiam. Benarkah ratu ini ibunya? Pikirnya. Aku ibumu, nak. Aku merupakan penduduk dari bawah, sedangkan ayahmu merupakan penduduk negeri Kanagara, bangsa awan. Kami bertemu di bawah sana ketika ayahmu yang saat itu merupakan panglima negeri Kanagara sedang bertugas dan saling jatuh cinta. Kami menikah dan memilikimu. Namun, ketika kami memutuskan kembali ke negeri Kanagara, kami justru mendapatkan hukuman. Kami harus meninggalkanmu di bawah sana, dan kami tidak boleh bertemu denganmu. Maafkan kami, nak. Jelas sang ratu. Mengetahui kisahmu dengan Panglima Aksara seolah membawaku kembali ke masa lalu. Persis seperti kisahku dan ayahmu dahulu, tambah sang ratu. Ibu, selama ini aku selalu mencari keberadaanmu dan ayah. Aku sempat putus asa dan mengira bahwa kalian sudah. Lirih Arunika. Lantas sang ratu pun kembali memeluk putri tercintanya itu dengan erat seolah tidak mau melepaskannya lagi. Ratu pun memerintahkan para prajurit untuk tidak menangkap Arunika. Mereka pun kembali ke istana dan bertemu raja. Ratu menceritakan segalanya ke raja. Raja sangat terkejut mengetahui bahwa ternyata Arunika adalah putri tercintanya. Maka Arunika pun dibebaskan dari hukuman. Ia pun diberi izin jika memang ingin kembali ke negeri bawah. Namun, Arunika berkata bahwa ia ingin hidup di sini bersama dengan keluarganya, termasuk nenek dan kakeknya. Maka, raja pun dengan senang hati mengabulkan permintaannya. Setelah semua yang telah terjadi, Arunika pun menetap di negeri Kanagara. Begitu juga dengan kakek dan nenek yang juga ikut menetap di negeri Kanagara, melepas rindu dengan anak, menantu, dan cucu mereka. Raja dan ratu sangat bahagia, keluarga mereka telah lengkap. Para penduduk di negeri Kanagara juga turut berbahagia atas kembalinya Putri Arunika. Hari-hari berjalan lancar hingga tiba saatnya Putri Arunika diangkat menjadi ratu di negeri Kanagara untuk menggantikan kependudukan ayahandanya yang sudah renta. Tak lama pula setelah penobatan Ratu Arunika, pernikahannya dengan Panglima Aksara pun dilangsungkan. Pesta pernikahan ini diadakan besar-besaran selama 3 hari dengan mengundang banyak kerajaan. Semua orang yang berada di sana ikut berbahagia melihat sang ratu yang telah menemukan belahan jiwanya, yang tak lain adalah panglima mereka sendiri. Aku tidak pandai dalam berkata, ratuku. Tetapi aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat dan akan selalu mencintaimu. Aku harap kita bisa terus bersama hingga akhir hayat. Cinta kita abadi. Ucap Aksara lembut sembari mencium kening wanita yang sekarang sudah resmi menjadi istrinya. Seperti ucapan Aksara, Arunika dan Aksara pun hidup berbahagia di negeri Kanagara hingga maut memisahkan mereka. Cerita mereka terus dikenang oleh seluruh penduduk negeri Kanagara.